Hai, hari ini saya akan menjelaskan cara merotasi atau memutar suatu citra atau image di Python. Nah, ini saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan program Python-nya. Nah, untuk merotasi ini saya akan menggunakan library-nya OpenCV, jadi ini namanya CV2, dan saya memilih memberi namanya CV, begitu ya. Ini saya jalankan library-nya. Nah, sekarang saya akan membaca suatu image. Nah, di sini sudah saya upload suatu image dalam PNG, dan saya akan membacanya dengan programnya, yaitu menggunakan imread. Jadi menggunakan library dari OpenCV, kemudian imread, kemudian nama filenya yang sesuai di sini. Saya coba, ya bisa. Kemudian untuk menampilkan gambarnya, saya memakai Imshow, namun karena ini saya memakai Google Colab, maka perintah Imshow-nya memang agak sedikit berbeda, jadi ini harus diimport. Ya ini CV2 Imshow-nya. Ini kalau Anda pakai yang lain, Jupyter Notebook atau PyCharm, ini perintah ini tidak dibutuhkan. Jadi yang saya lakukan di sini adalah mengimshow, menampilkan gambar yang sudah dibaca tadi. Kemudian saya ingin menyimpan ukurannya, ini image.shape ini ke dalam row, baris, kolom, maupun ada berapa channel. Nah, karena saya juga ingin mengetahui ini angkanya berapa, saya ketik lagi image.shape di bawah ini hanya untuk menampilkan. Saya jalankan. Nah, ini adalah gambar kupu-kupunya, dan ukurannya adalah 351 kali 421, dan ini terdapat 3 layer untuk warnanya. Nah, sekarang saya akan merotasi gambar ini. Nah, untuk merotasi dengan kelipatan 90, bisa menggunakan CV2.rotate. Nah, tapi ini hanya bisa untuk kelipatan 90 derajat. Ini saya coba saja di sini. Misalnya saya ingin merotasi, jadi CV.rotate ya, karena saya yang tadi atas CV2-nya sudah saya beri, saya import sebagai CV, jadi di sini tidak perlu pakai 2 lagi. Jadi CV.rotate, ini nama image yang akan dirotasi, dan ini dirotasi 180 derajat. Ya, kemudian nama hasilnya adalah image rotasi maksudnya di sini. Kemudian saya langsung saja tampilkan, jadi memakai Imshow, kemudian saya tampilkan juga ukurannya. Saya coba di sini. Nah, ini kelihatan gambar yang awal seperti ini, kemudian terrotasi 180 derajat. Ini, untuk kali ini ukurannya sama karena rotasinya 180 derajat. Nah, sekarang saya coba apabila rotasinya bukan 180, ini saya copy saja. Kemudian saya komen. Nah, untuk misalnya rotasi 90 derajat, perintahnya yang di belakang ini bisa diganti. Jadi rotasi 90 derajat searah jarum jam, yang dirotasi tadi adalah image yang di atas ini. Nah, dia akan rotasi awalnya seperti ini, kemudian rotasi seperti ini, dan ukurannya ini jadi berbeda ya. Jadi yang tadinya kolom jadi baris, dan baris jadi kolom. Ini saya copy lagi, saya ingin merotasi dengan arah yang berbeda. Untuk arah yang berbeda, kita pakainya counter clock
clockwise. Jadi ini bukan clockwise tapi counter clockwise. Ini saya komen. Nah, untuk counter clockwise jadi dia berlawanan arah dengan jarum jam dan 90 derajat. Nah, itu untuk rotasi-rotasi yang kelipatan 90 derajat. Untuk rotasi-rotasi yang bukan kelipatan 90 derajat, kita bisa memakai fungsi lain, yaitu di sini adalah get rotation matrix 2D. Jadi ya, ini coba lagi. Nah, ya get rotation matrix 2D ini merotasi image-nya dengan center atau titik tengah tertentu. Jadi titik tengah itu adalah kayak sumbunya. Sumbu itu tidak akan berubah walaupun dirotasi ya, karena dia sumbu rotasinya. Kemudian berapa derajat rotasinya, dan apakah gambar itu ukurannya diperbesar atau perkecil, itu scale-nya. Ini adalah perintahnya, kita coba saja, misalnya saya ingin rotasi terhadap titik 0,0. Nah, untuk suatu gambar, titik 0,0 adalah titik yang di ujung pertama di sini yang paling kiri dan paling atas ya. Kiri atas di sini. Kemudian langsung saja saya mau merotasi gambarnya dengan center 0,0. 10 derajat kalau angle-nya positif ini berarti dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian scale-nya tidak usah di-scale, ukuran aslinya saja. Nah, get rotation matrix ini tidak berdiri sendiri, harus dilanjutkan dengan CV warp affine. Ya, sekali lagi ini diingatkan, jadi nama perintah aslinya CV2, tapi karena tadi saya import library-nya CV2-nya SCV, maka di sini ganti CV semua. Kemudian ini artinya adalah image aslinya, jadi ini yang atas ini M ini mengatur variabel-variabel rotasinya di tengahnya, angle-nya dan ukurannya, tapi kan harus diberitahu nih gambar mana yang mau dirotasi, dan kemudian yang belakang ini adalah ukuran gambar hasilnya nanti mau berapa. Ya di sini saya pilih angka 500 kali 500 untuk memastikan ini lebih besar saja. Kita coba. Kemudian kita tampilkan. Mungkin langsung saja di sini. Nah, seperti ini kelihatan bahwa gambarnya terrotasi 10 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dan ujung sini merupakan sumbunya. Kita bisa mengganti misalnya mau sumbu yang lain. Tadi ukuran ini ya, kolomnya sudah disimpan di col, saya scroll ke atas sebentar. Ini tadi ukuran cols-nya sudah dari image shape yaitu 421 ya. Nah, kalau cols, 0 begini berarti dia sumbunya ada di kanan atas di sini. Dan kita ingin sama aja rotasi 10 derajat dengan skala 1, kita coba. Ya, jadi ujung sini tetap. Kemudian 10 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ya skalanya 1. Nah, bisa juga misalnya mau sumbu yang bawahnya col, misalnya koma row. Kita coba. Nah, berarti untuk kali ini sumbu yang tetap di ujung ini dan lainnya terrotasi.
Rotasinya bisa dirubah. Di sini misalnya mau 20 derajat, dia akan lebih berotasi. Ini ukurannya misalnya mau 1,1 kali, lebih besar sedikit. Dia akan terotasi dan membesar sedikit. Atau jika ingin dikecilkan, nah ini lebih kecil, ujungnya di sini tetap, rotasi 20 derajat. Coba kita besarkan sedikit kalau 40. Ya, seperti ini rotasinya tetap dan ujung sininya tetap. Ya, begitu dasar dari rotasi. Untuk rotasi misalnya angle-nya di sini, kita juga bisa misalnya nih, kita ingin apa ya, sudut yang bersesuaian dengan ukuran segitiga X dan Y tertentu, terus kita ingin memanfaatkan arkes tangen. Ya, bisa juga misalnya memakai arkes tangen dari angka tertentu misalnya, kemudian ini kita ingin menampilkan dalam degree, nanti degree ini bisa dimasukkan langsung ke degree yang di sini ya. Kita coba, namun untuk hal ini saya kira kita butuh library matematikanya. Karena ada untuk urusan arkes tangen dan degree-nya. Kita tulis aja di sini supaya tertampil. Misalnya untuk 0,8 sudutnya 38 derajat, misalnya untuk 1 45 derajat. Ini bisa disesuaikan, misalnya ingin Y dan X tertentu, misalnya 4 dan ya dan 3. Maka dia akan berputar 53 derajat, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan ini ke perintah yang tadi. Kita copy saja. Kemudian kita ganti 40 dengan sudut. Ini misalnya ingin di tengah-tengahnya seperti ini. Kita coba ya. Ini titik yang tengah adalah yang tetap setengahnya. Dan rotasinya adalah 53 derajat sesuai dengan sudut yang diberikan dari perhitungan sebelumnya. Nah, sebagai tambahan pengetahuan bahwa rotasi ini merupakan salah satu transformasi affine di image ya. Ada beberapa transformasi yang termasuk transformasi affine. Karena itu ada beberapa alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan perintah ya ini CV2 tentu saja. Tapi kan tergantung nanti downloadnya terhadap library-nya di-downloadnya atas nama apa. Ya, dengan perintah get affine transform silahkan dipelajari dan memakai yang sama wrap affine di sini seperti perintah sebelumnya. Nah, transformasi affine ini merupakan transformasi geometrik atau transformasi yang mempertahankan line atau bentuk dari image-nya tapi tidak mempertahankan angle, sudut, tidak mempertahankan origin atau ya ada satu titik saja yang dipertahankan ya biasanya jadi patokan gitu. Tapi ini memang berbeda-beda, ada juga originnya yang digeser, jadi pergeseran juga merupakan transformasi affine. Jadi dia tidak selalu mempertahankan angle, origin maupun ukurannya, tapi image-nya itu bentuknya seperti apa, gambar apa itu tetap dipertahankan. Itu nama transformasi affine. Nah, ini bisa dimanfaatkan fungsi get affine transform di sini untuk menggantikan get rotation. Namun untuk video kali ini saya akan stop di sini sebagai ringkasan saja. Hari ini kita telah belajar membaca suatu image. Jangan lupa di-upload
ya, image yang ingin dibaca. Kemudian image itu kita rotasi. Untuk kelipatan 90 derajat bisa memakai CV.rotate. Untuk yang sudutnya persis, bisa menggunakan Get Rotation Matrix 2D dengan memasukkan titik patokannya, sudutnya, dan ukurannya berbeda di mana, kemudian dilanjutkan dengan wrap affine di sini, karena memang rotasi itu juga merupakan transformasi affine yang di sini akan memberitahukan gambar mana yang akan dirotasi, kemudian rotasi dengan variabel affine yang mana. Ya, jadi M ini mungkin ada matriks yang akan dimasukkan ke sini sesuai dengan variabel affine-nya dan ukuran akhir dari citra. Perlu diingat karena ini ukurannya cukup besar, maka citranya diisi dengan warna hitam atau pixel 0 untuk ukurannya, untuk mencapai ukurannya. Alternatif lain bisa juga tidak dengan sudut, tapi dengan persis mau pixel berapa di X dan pixel berapa di Y, dengan menggunakan sudut dan kemudian lainnya tetap sama. Dan untuk yang tidak hanya rotasi dan transformasi affine lainnya, bisa juga dimanfaatkan perintah yang di bawah ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.